Dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia, Jalan R.E. Martinata 46 Bandung. Kita ketemu lagi sahabat Sonora di obrolan kesehatan. Dan Hakim temani Anda satu interval ke depan ini. Seperti biasa setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 mendatang ada obrolan kesehatan bersama narasumber dokter dan juga tenaga kesehatan juga dari Rumah Sakit Cahya Kawaluyan, Kota Baru Parahyangan. Dan itu memang gilirannya itu grup Boromius Group begitu ya sahabat Sonora. Dan yang pasti di siang hari ini, sudah siang lah ya, jam 10 ya. Dan yang jelas sudah hadir narasumber yang pekan lalu juga kalau Anda dengar juga beliau hadir gitu ya. Dan sekarang membawa serta narasumber pelengkap juga gitu ya, karena topiknya berkaitan dengan terapi diabetes begitu ya. Comorbid COVID-19. Aduh, si COVID-nya ke film lagi nih. Oke. Yang pasti diabetes ini nanti bisa cerita. Yang pasti saya langsung perkenalkan saja. Ada Mbak Feby dulu. Ya, selamat pagi sahabat Sonora. Selamat siang, selamat pagi, jelang siang lah ya. Iya, oh iya benar. Selamat pagi Pak Hakim. Selamat pagi, gimana kabarnya? Sehat puji Tuhan. Aduh, asik banget. Nah, bagian promosi kesehatan Rumah Sakit Cahya Kawaluyan. Iya, betul. Oke. Dan gimana tadi di jalan nggak kena macet? Ada rekayasa arus? Enggak ada. Nggak ada ya macet, di ya. Rencana jalan layang itu apa? Mungkin belum progres ya. Jadi Oke. Masih lancar. Aman-aman saja tadi ya, lancar di jalan ya. Oke. Ini tenaga kesehatan tapi ditanya jalan sama saya. Gak apa-apa. Aduh, tapi kan itu mewarnai juga kan perjalanan ke sini kan, iya, gitu ya. Yang cukup perjuangan jauh ya, ya, perjuangan juga ya. Oke, Mbak Feby, selain Mbak Feby ada Mbak Stella. Ya. Nah, ini kalau beliau saya bilang Mbak Stella AMD GZ ya. GZ itu bukan gak jelas ya. Tapi gizi ya. Gizi. Mbak Stella, Halo, ahli gizi. Apa kabar? Siang. Selamat siang. Ini kali pertama atau sudah pernah? 2 kali. Oh, 2 kali. Kali kedua ya? Iya. Oke, jadi berarti bulan Tahun kemarin ya gitu ya. Oke, tapi yang jelas sahabat Sonora boleh interaksi di SMS dan juga WhatsApp 0811 190 1827 di hari ke-10 di bulan Maret 2021 ini. Nah, topik kita adalah tentang diabetes. Diabetes yang merupakan penyakit komorbid COVID-19. Ya. Nah, sejauh mana relevansinya? Kemudian banyak yang menyebut-nyebut katanya komorbid diabetes ini ada angka kasus yang juga cukup tinggi di Indonesia ya terjadi dan bahkan sampai mengakibatkan kematian. Nah, hubungannya apa dengan COVID-19 begitu ya? Ini Mbak Stella bisa jelasin nih kayaknya nih. Tapi yang jelas sebelum kita lebih dalam, diabetes itu apa sih sebetulnya? Kadang-kadang orang bilang katanya gula gitu, penyakit gula atau apa. Nah, Mbak Stella bisa jelasin dulu nih. Jadi pertama kita bahasnya diabetes dulu ya Pak Hakim ya. Oke, diabetes ini adalah penyakit gangguan metabolisme yang terjadi akibat pankreas yang tidak mampu memproduksi insulin. Sehingga glukosa yang kita dapat dari makanan yang kita makan sehari-hari itu tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, karena tidak dapat dicerna tubuh, akhirnya dia menumpuk sehingga menyebabkan gula dalam darah kita meningkat. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri prevalensi diabetes mellitus itu menurut International Diabetes Federation, penyandang diabetes di Indonesia tahun 2019 itu 10,7 juta jiwa. Wow, itu termasuk tinggi ya atau? Termasuk tinggi. Termasuk tinggi ya. Karena di dunia itu Indonesia termasuk peringkat ke-7. Waduh. Peringkat ke-7 ya? Iya. Masuk 10 besar. 10 besar. Yang pertama itu Cina. Kedua India, yang ketiga Amerika Serikat. Wow. Amerika Serikat sebenarnya tinggi banget di sana. Iya, mungkin karena gaya hidupnya juga ya. Itu juga yang jadi penyebab di antaranya. Diabetes itu dialami. Iya, benar. Gaya hidup. Apa penyebab lainnya, Mbak Stella mungkin? Selain gaya hidup, pertama kan pasti genetik atau keturunan. Oh, faktor keturunan juga ini ya. Cukup dominan nggak sih kalau faktor keturunan kalau diabetes ini? Cukup dominan sih. Cukup dominan, tapi lebih yang sekarang sering terjadi pada pola makan dan gaya hidup yang salah.
Nah. Apalagi kan sekarang kan banyak makanan instan, terus juga junk food. Nah itu kan kandungan gizinya sangat kurang, tapi tinggi kalori, tinggi karbohidrat juga, sama tinggi lemak. Tinggi lemak. Dan karena terlalu banyak konsumsi karbohidrat, akhirnya bisa merusak pankreas tadi. Jadi tidak bisa memproduksi insulin, atau kualitas insulinnya jelek gitu ya. Jadi gula darahnya naik. Gula darahnya naik gitu ya. Cuman masalahnya kalau bicara tentang makanan kuliner, sekarang ini kan banyak yang ngetren justru yang begitu ya, kandungannya yang kurang karbo. Yang banyak karbo gitu ya. Gulanya banyak gitu kan. Itu kayaknya agak susah ya, karena namanya gaya hidup gitu. Karena ini tren jadi orang ikut-ikutan kan gitu ya. Jadi balik lagi ke kita memfilternya barangkali ya. Iya benar. Suka seblak, Kalau suka seblak suka. Tapi kalau misalnya konsumsi sih jarang ya. Kayak 2 minggu sekali atau mungkin sebulan sekali sih. Oke. Bukan berarti nggak boleh makan seblak, tapi memang kalau kandungan seblak misalnya ya kan itu tepungnya tinggi ya, karbonya ya gitu. Atau dari kerupuknya sendiri. Kerupuknya. Udah ada ini kan tepung aci ya. Tepung aci. Terus juga kan kalau nggak pakai garam, gula, mungkin rasanya nggak balance ya, atau kurang pas gitu. Jadi kadang juga ditambahin penyedap MSG, rasa gitu ya, nah itu ya. Penyedap rasa gitu. Nah itu kan kalau terlalu sering juga nggak bagus. Apalagi minyaknya yang kita gunakan kan nggak mungkin hanya 2 gram, pasti akan lebih karena buat ngegoreng telurnya aja nih, misalnya pakai toppingnya telurnya aja cukup perlu banyak minyak gitu kan. Jadi memang tinggi lemaknya juga ada gitu. Terus tambah toppingnya misalnya sosis, bakso, ayam, suwir. Terus nanti sesi 2-nya gorengan. Bener. Sama Thai tea mungkin ya. Udah komplit itu ya. Komplit enak tapi nggak enak buat fisik gitu ya, buat kesehatan sebetulnya. Lama-kelamaan pun akan ini sih menyebabkan penyakit juga, kolesterol, asam urat mungkin. Ada sedikit tips barangkali ketika kita mengonsumsi makanan yang seperti itu ya, junk food, terus makanan yang karbonnya banyak segala macam. Kira-kira kan kalau frekuensinya mungkin sebulan sekali lah gitu ya, jangan perlu tiap hari banget gitu kan. Tapi kalau sudah mengonsumsi itu, apa yang sebaiknya kita konsumsi, makanan atau minuman apa supaya si karbonnya bisa nggak terlalu kenceng gitulah ke tubuh kita gitu loh. Nggak terlalu ini ya. Karena kan tiap orang itu kan kebutuhan kalorinya berbeda. Betul. Jadi kalau misalnya memang harus ada perhitungan khusus sih, karena perhitungan dari seberapa besar kalori di seblak tersebut. Karena kalau misalnya udah dianggapnya kurang lebih kalorinya sama-sama makanan utama, berarti kalau bisa nggak makan utama lagi, nggak makan nasi lagi ataupun lauk lain. Jadi nanti langsung ke selingan atau ke makan siang misalnya. Itu ya, betul. Oke, yang terpenting asupan makanannya itu bisa jangan sampai kurang serat begitu ya, yang gitu-gitu ya, gitu ya. Banyak minum air putih gitu. Minum air putih. Nah, kalau tentang diabetesnya sendiri, itu ada banyak jenisnya kalau untuk diabetes ini atau gimana, Mas Stella? Jenis-jenisnya ada banyak sih, tapi yang lebih sering kita temui itu ada 3. Yang pertama tipe 1. Tipe 1 ini adalah suatu autoimun kronis yang terjadi ketika pankreas sama sekali tidak bisa memproduksi insulin. Jadi kondisi pasien ini sangat bergantung pada terapi insulin seumur hidup untuk mengendalikan gula darah. Nah biasanya terjadinya atau awal ditemukannya pada anak-anak gitu. Anak-anak ya? Balita, batita? Atau usia berapa kira-kira? Balita mungkin ya. Balita ya, kurang lebih ya. Kurang lebih balita. Terus ya itu seumur hidup harus menggunakan terapi insulin untuk energinya dia. Seumur hidup. Karena kan mungkin kalau nggak ada insulin ini, nggak ada yang gula yang diubah menjadi energi, akhirnya dia lemes. Lemes pasti. Lemes. Terus kayak ya gejalanya kayak kurang lebih kayak penderita diabetes dewasa aja, lemes, keringat dingin, terus cepet lapar atau haus terus, buang air kecil terus misalnya, seperti itu. Nah, terus ada diabetes tipe 2, ini genetik keturunan bisa pola hidup, pola makan dan gaya hidupnya salah,
di tipe 2 ini terjadi karena produksi insulinnya jumlahnya sedikit atau kualitas insulinnya kurang baik. Itu dikarenakan karena tadi makan yang terlalu banyak karbohidrat, lebih suka manis-manisnya, terutama kayak gula pasir, sirup, terus minuman instan seperti itu. Minuman instan tuh yang ada plus gula misalnya gitu? Iya, kayak ya minuman berwarna lah sekarang. Soda berwarna. Gitu, soda berwarna gitu ya. Minuman instan. Oke. Terus diabetes gestasional ini terjadi pada masa kehamilan. Nah biasanya pasien yang sudah melahirkan, setelah melahirkan ini bisa berubah menjadi diabetes tipe 2 atau nggak jarang kadang gula darahnya tetap terkontrol, jadi hilang gitu. Tapi ada juga yang berubah menjadi ke diabetes tipe 2, diabetes gestasional ini. Oke. Kalau terkait dengan artinya insulin itu kan untuk mengendalikan gula darah dalam tubuh kita ya. Bagaimana caranya kita tahu gula darah dalam tubuh kita itu memang ideal jumlahnya? Oke, kalau sekarang kan udah banyak ya cek gula darah gitu. Kualitatif. Itu kita bisa ngecek sendiri di rumah. Kalau itu kalau misalnya tanpa puasa, kita gula darah sewaktu itu di bawah 100 mg. Di bawah 100 mg. Normalnya. Tapi kalau misalnya di atas itu bisa disebut pradiabetes. Pradiabetes. Atau sampai 200 itu bisa disebut diabetes. Gitu. Tapi karena itu tanpa puasa, jadi bisa jadi saat pengecekan sempat minum minuman berwarna atau bersoda gitu. Itu juga jadinya kan bias ya. Tapi diharapkan sih sebelum melakukan itu boleh makan tapi diberi jeda lah kurang lebih 1 jam supaya pas ngecek itu gula darahnya nggak langsung tinggi karena takutnya pengaruh dari si minuman manis tersebut. Gitu. Kalau puasa itu artinya pengaruhnya apa? Perbedaannya dengan yang tidak puasa ketika diperiksa itu? Lebih akurat. Lebih akurat karena tidak ada asupan kan? Tidak ada asupan, tidak ada produksi itu ya gula darah dari insulinnya. Oke. Nah, yang jelas terkait dengan pemeriksaan itu sebetulnya bisa juga ya awam itu bisa alatnya sendiri bisa masyarakat bisa beli dijual bebas gitu ya. Tapi kalau misalnya mau lebih akurat lagi lebih baik sih ke laboratorium biar hasilnya akurat. Karena kan kalau kualitatif itu diambil dari pembuluh darah tepi, ujung jari. Tapi kalau misalnya kuantitatif kan dari darahnya pembuluh darah. Oke. Jadi lebih akurat biasanya. Nah, kalau saya sedikit ke Mbak Feby, untuk fasilitas itu misalnya ini di Cahaya Kapulian memungkinkan di sana? Bisa. Untuk GDS kuantitatif yang dari pembuluh darah itu bisa. Jadi kita tuh lagi ada promo juga. Oh ya? Bulan ini sampai 12 Maret. Promo harganya cuma 450.000. Itu udah termasuk biaya administrasi, rapid test antibody, asam urat, gula darah, kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserid. Pemeriksaan itu semua hanya 450.000. Oh ya? Ya, di laboratorium kita. Itu promonya cuma sampai 12 Maret. Nah, promo ini berbarengan dengan promo vitamin C. Salah satunya untuk mencegah COVID kan harus meningkatkan daya tahan tubuh ya. Iya, jadi selain cara meningkatkan daya tahan tubuh itu kan banyak. Ada kita tidur yang cukup, kita pola makan yang sehat, gizi seimbang. Terus kita olahraga itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Terus kita berjemur itu juga salah satu usaha kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kalau lagi era pandemi kayak gini penting banget tuh untuk booster vitamin C. Nah untuk promo vitamin C di kita ini bukan itu ya, bukan tablet, jadi injeksi ya. Suntik vitamin C gitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu di harga 180.000. 180.000, oke. Dari harga 250.000 gitu. Oke. Kok cuma sampai 12 Maret sih? Iya. Bentar. Kan, sepanjang Maret gitu loh. Nanti emang dari kapan itu promonya? Promonya udah berlangsung dari awal Maret. Awal Maret ya? Iya, awal Maret. Oke. Jadi ini sampai 12 Maret aja. Iya, betul. Nah, siapa tahu di antara sahabat Sonora ya ada yang ini, apalagi lokasinya misalnya lebih dekat
Karena yang pasti kalau jauh pun keluar tol aja ya. Iya, Tol Padalarang, jadi langsung ke RSCK atau Rumah Sakit Cahaya Kawaluyan ya. Jadi habis dari rumah sakit itu bisa jalan-jalan dulu, asik ya. Oh, keliling-keliling di situ menyegarkan mata, refreshing ya. Lihat pemandangan. Oke, kita break dulu. Dan sahabat Sonora, sekali lagi interaksi di SMS dan juga WhatsApp ya 08111101827 atau line telepon juga bisa Anda pergunakan di 02242616666. Nanti kita kupas terkait juga dengan gejala awal atau gejala-gejala yang perlu diwaspadai ya oleh sahabat Sonora terkait diabetes. Karena biasanya ini juga dia. Oh ya, saya konfirmasi dulu. Diabetes ini banyak dialami oleh kalangan usia berapa? Rentang usia berapa, Mas Stella? Diabetes 40-an ke atas. 40-an. Tapi saya juga sering nemuin pasien 30 udah diabetes sekarang ini. Itu gaya hidup kali ya? Lebih gaya hidup sih setelah digali informasinya, ditanya-tanya terkait dengan makanan sebelum sakit, lebih ke gaya hidup sama minuman. Minuman? Tiap hari kayaknya junk food. Aduh, ngetren tapi perhatikan juga sisi kesehatan ya gitu ya. Sebenarnya nggak junk food pun kalau kita makan berlebihan, kayak makan makanan rumah aja juga berlebihan, terus kita nggak ada aktivitas, cuman rebahan aja. Kalau kamu rebahan, bener. Itu memungkinkan akan terjadi, akan terjadinya diabetes dia akan datang. Mungkin sekarang belum ya, tapi dari sekarang ditumpuk terus pola hidupnya digitu terus nggak ada aktivitas terus, rebahan, main handphone, GoFood segala macam kan, nggak ada aktivitas kan. Akhirnya ya sudah jadilah suatu penyakit. Aduh, Mbak Stella, kira-kira gejala-gejala apa yang perlu diwaspadai? Wah, kita jangan-jangan nih kena diabetes gitu ya. Oke, setiap diabetes ini memiliki gejala, penyebab dan perawatan yang berbeda-beda. Nah, tanda awal secara umum aja terjadi itu pertama biasanya polifagia, yaitu makan berlebih akibat rasa lapar meningkat atau nafsu makannya meningkat. Oh, makan berlebih ya? Oh, nafsu makan meningkat? Iya. Saya berarti ya. jam berapa itu? Jangan baper ya. Oke, itu kalau nafsu makan meningkat perlu diwaspadai juga ya? Iya, benar. Oh, iya? Karena kan kalau misalnya kita banyak makan, terus betul. Insulinnya kurang, akibatnya gulanya naik terus nggak ada yang diubah menjadi energi. Oh iya juga, betul ya. Oke, selain itu apa lagi? Terus poliuria, sering buang air kecil. Beser gitu? Oh iya? Biasanya sih kalau dibilang beser itu frekuensinya per ini berapa sekali ya? Kalau misalnya normalnya sih jumlah urin yang asupan cairan yang kita minum ini sesuai dengan urin yang kita keluarkan gitu. Tapi biasanya pada diabetes ini sering buang air kecil tapi juga sering haus. Gitu. Jadi minumnya juga banyak, buang air kecilnya juga sering. Biasanya terjadinya pada malam hari. Sering buang air kecil itu. Faktor udara, hawa juga berpengaruh barangkali, karena biasanya orang di tempat yang dingin, hawa dingin. Iya, bisa juga. Bisa juga. Itu jadi memicu begitu ya? Atau justru normal-normal aja sih kalau beser di hawa dingin? Kalau suhu mungkin bisa dibilang normal-normal aja sebetulnya sih, biasa. Cuma kan kalau ini kan gejala untuk diabetesnya sendiri yang perlu dicurigai. Next lagi mungkin apa lagi? Terus tadi polidipsia, mudah haus, terus mulutnya terasa kering, terus kulit juga beberapa orang ada yang terasa gatal. Oh. Gitu. Nah, dari mulut terasa kering ini dehidrasi akibat poliuria tadi, sering buang air kecil, kelembaban tubuh kita berkurang, akibatnya kulit terasa gatal karena kelembapan dari air dalam tubuh kita kurang, kulitnya kering, jadi terasanya gatal. Terus yang keempat ada juga yang penglihatannya kabur. Oh. Jadi kayak burem gitu. Bukan faktor usia. Bagaimana membedakannya? Kalau usia masuk ke lansia katanya sudah mulai plus kan katanya. Itu kabur yang seperti itu atau bukan? Kurang lebih lah. Kurang lebih sih. Kurang lebih. Pokoknya karena lebih itu kayak kabur ya.
penglihatannya kabur itu perlu diwaspadai gitu ya. Harus diwaspadai. Mbak Vivi ketawa senyum semua aja. Nyimak, Pak. Oh, nyimak ya. Oke, penglihatan kabur tuh sahabat Sonora. Jadi tadi penglihatan kabur itu berarti ada apa ya, bisa dibilang gejala awal tuh tadi ya. Saya minus gimana dulu? Jadi lihat duit bisa. Nggak kabur ya? Itu kalau lihat duit makin jelas. Gitu ya. Bahkan auto zoom ya. Ke RP-nya jarak jauh ya kayak langsung auto zoom ya. Aduh, minusnya hilang langsung. Oke, itu gejala awal tadi. Terus ada lagi, Mas. Apa lagi tuh? Penurunan berat badan tanpa sebab. Jadi dia makannya banyak, minumnya banyak, tapi kok tiba-tiba berat badannya turun gitu. Oh, saya nggak pernah. Jangan sampai dong. Ini kan gejala diabetes. Oke. Cuman saya menuruninya susah. Oke. Selain itu keluhan lainnya lemah, terus kesemutan, gatal-gatal tadi udah ya, gatal-gatal. Oke, gatal. Gitu. Tapi tiap orang beda-beda sih. Beda-beda ya, sesuai ya kondisinya pasti berbeda masing-masing ya. Kesemutan. Nah, ini kesemutan itu yang sebenarnya biasanya ya di bagian kaki kah, atau mungkin tangan, atau di bagian tertentu organ tubuh gitu? Biasanya sih pada tangan dan kaki sih kerasa kesemutannya. Atau setelah duduk lama misalnya tuh. Enggak, ini beda lagi tuh ya. Beda lagi. Beda lagi ya. Oke, itu gejala-gejala awal yang perlu diwaspadai. Nah, bagaimana sekarang hubungannya diabetes dengan COVID-19? Nah, ini karena disebut-sebut komorbid gitu ya, itu kan paling familiar di telinga kita ya, sahabat Sonora ya. Ini hubungannya apa si diabetes dengan COVID ini, Mbak Stella? Hubungannya. Ini kita jelasin agak panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya siap mendengarkan. Sahabat Sonora disimak ya. Nanti ada kuis di akhir. Beneran loh ya. Ditagih loh. Nah, karena kan ini yang terpenting diketahui adalah ini disebut-sebut ini komorbid diabetes. Jangan-jangan memang kasusnya juga tinggi ya, orang yang kena diabetes terus kena COVID gitu kan. Nah, hubungannya seperti apa, Mbak Stella? Mungkin bisa jelasin ya. Kalau pada masa pandemi ini kan banyak sekali ya pasien dengan kelompok penyakit penyerta. Komorbid itu kita sebut sebagai penyerta juga. Nah, seperti diabetes, jantung, ginjal, hipertensi, autoimun, dan lain-lain. Nah, penyakit tersebut mampu dengan mudah terkena COVID-19 dikarenakan adanya antena reseptor AC2. Jadi memang ada seperti apa ya, enzim yang menempel pada permukaan luar membran sel. Nah, itu tuh kayak menerima si virus dengan mudahnya gitu. Dengan mudah masuk gitu. Sehingga virus ini masuknya lebih mudah dan dapat melekat pada tenggorokan pasien tersebut. Gitu. Nah, ini hanya ditemukannya pada penyakit penyerta tadi, diabetes, ginjal, jantung, hipertensi, paru-paru, autoimun, seperti itu. Nah, berdasarkan data yang dihimpun nih oleh Satuan Petugas Penanganan COVID-19 per tanggal 13 Oktober 2020 kemarin, kemarin, total terkonfirmasi positif COVID itu sebanyak 1.488 pasien yang tercatat memiliki penyakit penyerta. Gitu. Presentasi diabetes mellitusnya sendiri sebesar 34,5%. Jadi 34,5% dari 1.488 pasien itu menderita diabetes. Sementara dari jumlah 1.488 kasus, pasien meninggal dengan diabetes sebesar 11,6%. 11,6%. Iya, jadi cukup tinggi sih. Cukup tinggi. Penyakit penyerta kedua yang tingkat kematiannya tinggi. Kalau kena COVID. Iya. Nah, diabetes mellitus ini juga merupakan salah satu penyakit imunokompromis. Jadi suatu penyakit yang memiliki kemampuan sistem imun yang sangat rendah, sehingga mudah terinfeksi, terus juga memperburuk reaksi inflamasi atau peradangan. Nah, penyakit ini apabila terkena atau tertular virus sedikit saja dapat menimbulkan infeksi. Nah, terutama infeksinya di paru-paru. Gitu. Terus pernyataan tersebut juga memang
diperkuat sama American Diabetes Association bahwa penderita diabetes ini memang berisiko mengalami gejala yang parah dan komplikasi akibat COVID-19. Didukung juga sama kadar gula darah kita yang tidak terkontrol misalnya, seperti itu. Nah, untuk kaitan antara kadar gula darah yang tidak terkontrol sama resiko tingkat keparahannya sendiri berkaitan dengan kadar gula darah ini meningkatkan resiko komplikasi diabetes. Jadi yang awal mulanya sakitnya diabetes, dia bisa jadi jantungnya juga kena, terus juga bisa menyebabkan stroke juga, atau mungkin ginjalnya juga kena, gitu. Terus juga karena penyakit-penyakit komplikasi ini dapat memperburuk kondisi dari orang tersebut. Tuh yang kedua, gula darah ini dikombinasikan dengan komplikasi diabetes tadi menurunkan daya tahan tubuh. Itu imunitas tubuhnya menurun. Yang ketiga, gula darah yang tidak terkontrol ini dan infeksi virus sama-sama meningkatkan peradangan dalam tubuh. Jadi peradangannya bisa lebih luas atau menyebar. Ya lebih parah juga karena gula darahnya tidak terkontrol itu. Nah, memang untuk terapinya kan banyak ya, ada terapi farmakologi untuk mencegah terjadinya perburukan kondisi dan mempercepat proses penyembuhan. Memang pada penderita diabetes sendiri harus menerapkan terapi diet juga, gitu. Karena memang saya dari bagian gizi, saya fokuskannya lebih ke terkait dengan gizinya untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien sehari-hari. Orang yang kena diabetes itu disebut-sebut katanya memang makanannya juga harus ditakar katanya. Nggak boleh terlalu banyak apalah gitu. Memang gitu ya? Iya, benar. Karena kan disesuaikan sama usianya, terus jenis kelaminnya juga, faktor stres dari penyakit tersebut, sama aktivitas fisik pasiennya, gitu. Karena kan ada yang kerjanya mungkin duduk, ada yang kerjanya mungkin di lapangan, atau mungkin terkena banyak sinar matahari. Itu kebutuhan kalorinya tiap orang berbeda. Berbeda ya. Pernah disarankan berjemur berapa lama gitu buat yang kena diabetes gitu misalnya? Kalau berjemur sih idealnya setengah jam mungkin ya. Setengah jam lah ya. Setengah jam 15 sampai 30 menit. 30 menitan. Itu jam berapa, rentang jam berapa yang bagus? Yang paling bagus tuh jam 10. Jam 10 justru ya. Tepat jam 10. Tepat jam 10, tepat juga kita memulai talk show ya sebetulnya. Jadi next time kita talk show sambil berjemur. Ya? Bisa juga. Aduh. Oke, saya jeda dulu. Ada yang bertanya dari Kang Frans di Lembang ini. Oh, sama-sama Kabupaten Bandung Barat ya. Mata saya suka blur kalau lihat laptop. Itu gejala atau gimana? Nah, gejala awal diabetes atau matanya suka blur kalau lihat laptop. Ayah saya divonis diabetes tiap hari cuma makan buah. Sudah tepatkah? Nah, ini usianya berapa ya, Kang Frans sayanya mungkin ada perlu diketahui juga usia mungkin Mas Stella, atau mau langsung ditanggapi silahkan. Langsung ditanggapin aja ya. Tadi matanya ngeblur ya kalau lihat laptop. Oke. Kalau misalnya usia 70 tahun. Usia 70 orang tuanya. Oke, kalau misalnya ngeblur itu kan banyak faktornya ya. Bisa jadi memang matanya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada gejala lain selain tadi terasa buram, mungkin bisa jadi gejala. Tapi kalau misalnya buramnya aja mungkin bisa ke dokter mata mungkin biar lebih jelasnya apakah ada minus di matanya. Terus ya lebih baik sih lebih jelasnya ke dokter mata dulu aja. Iya, itu ya. Gitu. Kalau misalnya yang ayahnya nih divonis diabetes, tiap hari cuma makan buah, itu sudah tepatkah gitu? Memang diabetes nggak boleh makan nasi Padang gitu boleh gitu? Kalau menurut saya sih sebenarnya sih memang kurang tepat, karena kan dari buah sendiri kandungan gizinya nggak lengkap. Oke. Nah, energinya ada, karbohidratnya ada, karena kan ada gula dalam buah juga. Ada karbohidratnya, tapi nggak ada proteinnya, sama nggak ada lemaknya, gitu. Jadi kurang tepat sebenarnya. Nah, kalau misalnya pengen lebih jelasnya, lebih baik konsul ke ahli gizi. Tapi kalau misalnya untuk umumnya saja,
tetap konsumsi makan bergizi seimbang. Oke. Gizi seimbang. Harus yang diperhatikan adalah karbohidrat sama buah-buahan. Karena yang memiliki kandungan gula tertinggi itu pada karbohidrat sama buah-buahan. Protein, terus sayur, lemak itu karbohidratnya bisa dibilang sedikit. Gitu. Nah, fokusnya ke karbohidrat itu nggak boleh makan double karbohidrat. Misalnya makan double gimana? Misalnya makan nasi nih pakai kentang, mie instan pakai nasi ya, gitu. Nah itu nggak boleh. Tambah lagi gorengan. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Sebaiknya dihindari ya. Aduh, bala-bala di atasnya toppingnya lagi itu. Sambil goreng kentang misalnya ya. Oh iya, oke. Itu nggak boleh double karbohidrat. Karena sama-sama karbohidrat. Kandungan nutrisi utamanya. Oke. Itu terus juga hati-hati pada bahan makanan yang kadang kita nggak tahu kalau itu karbohidrat. Kayak misalnya tepung-tepungan, bener kayak gorengan tadi kan kita juga kadang suka sebenarnya lupa nih kalau sebenarnya tepung-tepung juga karbohidrat gitu. Sedangkan kebutuhan tiap orang kan karbohidratnya hanya sekitar 200 gram aja, nggak boleh lebih. Sehari. Itu kalau orang awam gimana nakarnya? Kalau kebutuhan kita nih kalorinya harus sekian tiap hari, itu bisa dimonitor nggak sih? Ada ininya nggak sih? Bisa nanti ke klinik gizi ya. Klinik gizi? Iya, nanti ke klinik gizi ketemu sama ahli gizi dan Mbak Stella. Ntar dihitungin ya. Itu ada bisa dihitung itu ya. Jadi kebutuhan tiap orang tuh kalorinya sekian tiap hari. Termasuk jenis makanannya juga gitu ya. Benar. Gitu. Yang diabetes bisa sampai begitu kan? Catering diet pun bisa. Catering diet di RCK? Iya betul bisa. Oh ya? Iya, jadi daripada mungkin ribet ya makar sendiri. Nah itu betul. Nanti kalau catering diet nanti diaturin si pola makannya. Ya betul ya. Konsul dulu ya. Konsultasi dulu. Nanti kebutuhannya apa? Udah tinggal pesan makan. Apalagi yang mungkin saja di rumahnya dia termasuk aktif gitu ya. Yang di rumah pada kerja, misalnya ada orang tua atau mungkin saudara yang terkena diabetes terus butuh kesibukan kan, jadi nggak sempat nyiapin untuk orang tua yang kena diabetes, boleh untuk catering diet di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan. Tapi sebelum pesan catering diet harus konsultasi dulu betul, supaya ahli gizinya tahu untuk nyiapinnya apa, yang seperti apa gitu. Oke. Tadi buahnya belum. Nah, buahnya ya, tadi kan karbohidrat udah. Buah-buahnya sebenarnya buah-buahan pun nggak semua buah boleh karena kandungan gula pada buah itu berbeda-beda. Ya kayak misalnya, jadi kita sebutnya indeks glikemik. Jadi ada bahan makanan yang seberapa besar sih menaikkan gula darah kita. Gitu. Nah, pada buah-buahan ini nggak semua buah-buahan kadar indeks glikemiknya rendah. Kayak semangka, terus misalnya durian, itu kandungan gulanya cukup tinggi. Jadi untuk naikin gula darah sangat cepat. Waduh. Gitu, terutama sebaiknya dihindari ya. Sebaiknya sih ada takarannya lagi. Lebih jelasnya. Gitu kayak misalnya pisang nih hanya boleh 1-2 buah sehari, papaya 1-2 potong sehari, dan itu pun harus bervariasi buahnya, jangan itu terus. Gitu. Yang kena diabetes boleh makan durian? Kalau kurang dianjurkan sih. Kurang dianjurkan, kenapa? Karena kandungan gulanya sangat tinggi, gulanya tinggi ya durian itu ya. Cuma kan itu kadang musiman, terus ada diskon gede-gedean kan biasanya gitu. Wah, ini yang biasanya harga sekian jadi sekian, murah banget. Orang borong dan pesta durian gitu kan gitu. Tapi harus diingat bahwa itu gulanya tinggi ya, durian itu ya. Tinggi. Gitu. Terus kalau misalnya di pasiennya dengan tekanan darah tinggi juga, ditambah gula dari itunya duriannya tinggi, bisa ngaruhnya misalnya ke stroke jadinya. Aduh, itu memicu ke situ malah ya. Beda lagi. Jadi yang lain. Oke. Kita break dulu. Dan sahabat Sonora, di masa pandemi ini ya selain diabetes juga tentu yang perlu diwaspadai adalah kondisi psikologis seseorang, kondisi psikologis Anda begitu ya. Karena yang pasti boleh jadi banyak juga orang yang stres gitu ya. Nah, ini kaitannya apa? Di RSCK, Rumah Sakit Cahya Kawaluyan, ada juga fasilitas klinik apa namanya, Mbak Fib? Klinik anti galau. Klinik anti galau. Seperti apa itu? Setelah yang berikut ini ya.
Baik, 93,3 FM Sonora Bandung. Kita lanjut lagi. Dan sebelum ke terapi ya nanti ya, terapi diabetes, Mbak Stella bisa jelasin juga apa kira-kira yang perlu disiapkan juga, baik dari sisi pasien dan juga seperti apa gambarannya. Nah, ini saya ingin ke fasilitas dulu RSCK, karena yang pasti ada klinik anti galau disebut-sebut tadi sama Mbak Feby. Ini klinik anti galau seperti apa yang ada di RSCK, Mbak Feby? Jadi sebenarnya klinik anti galau ini itu adalah klinik kesehatan jiwa. Kita ubah namanya supaya orang tuh nggak takut, kan kayak serem ya. Karena konotasinya. Iya, konotasinya tuh tabu dan jelek banget kan. Jadi kayak dia ke klinik jiwa berarti dia sakit jiwa, orang gila, punten gitu ya. Tapi kan nggak seperti itu. Yang boleh datang ke dokter spesialis kejiwaan itu bukan hanya orang yang dengan gangguan berat. Kayak kita nih yang udah beban di rumah terus karena COVID, rutinitas kan gitu. Ya karena memang sekarang dibatasi sekali kan, apalagi ada adaptasi kebiasaan baru, mungkin konfliknya bukan hanya itu aja. Boleh untuk konsultasi ke dokter jiwa. Nah, kita punya dokter kejiwaan itu namanya dokter Ade Kurnia Surawijaya SPKJ. Nah, dia itu prakteknya tiap hari Senin, Selasa, Kamis, gak tiap hari ya, berarti klinik anti galaunya. Jam 5 sampai jam 6 sore. Jadi hanya 1 jam. Boleh kalau mau misalnya curhat sama dokter Ade, telepon dulu ke CS untuk janjian gitu. Jadi supaya sebenarnya tuh kesehatan jiwa tuh masih tabu di Indonesia. Kalau di luar sana tuh udah lebih aware ya, karena kita tahu kan banyak artis yang punya gangguan jiwa tuh, ada kayak beberapa artis lah. Itu karena sebenarnya tuh banyak, cuman nggak kedeteksi dan dia tidak cepat-cepat melaporkan atau cepat-cepat curhat konsultasi sama dokternya. Padahal gangguan jiwa tuh bisa sembuh, bisa diterapi, ada obatnya juga. Jadi masih belum teredukasi dengan baik lah orang-orang masyarakat di kita ini gitu. Jadi kita ubah namanya jadi klinik anti galau. Jadi kalau mau yang ke klinik jiwa ya bilangnya ke situ aja gitu. Klinik anti galau ya. Oke, menarik. Jadi bukan hanya yang dikategorikan sebutlah ya penyakit jiwa yang berat gitu ya, kayak depresi atau apa gitu ya. Berarti yang diputusin pacar boleh dong ya? Boleh. Nggak usah bilang-bilang presiden gitu Iya, nggak usah curhat sama presiden, terlalu berat bebannya ya. Gitu. Jadi boleh sama dokter Ade nanti di Rumah Sakit Cahya Kaulian. Boleh nanti ngehubungin CS dulu di nomor teleponnya di 022 680 3700, atau bisa by WA nih kalau mau boleh. WA CS-nya RSCK 081 2 1-nya 4 kali 8009. Jadi untuk sahabat Sonora yang mau konsultasi ke dokter jiwa atau ke klinik kejiwaan atau klinik anti galau, boleh. Jadi nggak harus yang gangguan benar-benar gangguan mental ya. Untuk yang merasa bebannya berat sekali dan nggak tahu mau cerita ke siapa dan takut kan kalau saya cerita ke bapak, ntar bapak siarin di sini kan. Si Jawa Barat tahu. Bahaya. Jadi saya harus ke dokter Ade, lebih aman, informasinya dikip kan gitu. Gitu sebelum mengarah ke yang tidak kan lebih baik kita aware dulu sama diri kita sendiri ya gitu. Sudah merasakan resah atau mengganggu aktivitas juga ya silahkanlah curhat di sana ya, klinik anti galau. Kalau memang pikiran itu yang menyebabkan kita tidak produktif gitu ya, boleh dikonsultasikan supaya tidak mengarah ke yang lebih berat gitu. Selain klinik anti galau, ada lagi mungkin layanan lain? Ada lagi, kita ada promo ini screening OAE. Screening OAE ini tuh screening untuk mendeteksi dini pendengaran anak yang baru lahir. Jadi biasanya sih ini ada indikasinya ya. Dokter biasanya nggak, kalau sehat gitu dari lahir, dari hamil sehat, nggak semuanya langsung disuruh untuk screening OAE. Tapi ada untuk kasus-kasus tertentu dan tujuannya untuk pencegahan. Itu ada dokter setelah melahirkan tuh dokter menyarankan untuk anaknya diperiksa atau di screening OAE, screening tes pendengaran. Nah, ini harganya 207.500 ya RSCK. Nah, terus ada juga nih yang kemarin tuh masih tentang
sedia layanan itu ya, tes serologi antibody yang kemarin itu juga masih promo di harga 200.000. Fungsinya itu untuk apa? Untuk screening awal. Kayak dulu kan tes antibody yang manual dulu ya, zaman awal COVID. Nah sekarang ini tuh efektivitasnya lebih tinggi dibandingin tes antibody yang kemarin, karena sekarang kan penelitian makin banyak tuh, jadi makin update, alat-alat juga makin cepat, supaya cepat hasilnya ketahuannya gimana. Terus untuk kepentingan terapi plasma konvalesen juga si tes serologi antibody ini teh. Terus sekarang kan lagi booming vaksin kan, sekarang kan pemerintah menetapkan untuk masyarakat kita, terutama nakes dan nanti akan ada lansia kan, untuk lansia itu sekarang berlangsung. Sedang berlangsung sekarang. Nah itu ini berguna juga